Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama Pak Niko dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang terakhir di kelas 9 yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi tanah itu sebenarnya apa sih yang perlu kita bahas? Apa sih manfaatnya? Apa sih peran tanah dalam dan organisme bagi kehidupan? Bagaimana cara pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan bagaimana cara untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di tanah. Oke, kita akan bahas detail di sini. Peran tanah dalam dan organisme bagi lingkungan. Nah, pertama kita bisa melihat tanah itu yang banyak humus, yang sehat itu akan nampak ya. Oke, kita akan bahas perannya dan organismenya. Kita lihat di sini peran tanah bagi kehidupan yang pertama adalah tempat hidup organisme tanah, terutama yang vertebrata dan yang unisel. Nah, contohnya di sini ada cacing. Nah, cacing itu banyak berinteraksi di tanah, bahkan menghasilkan humus bagi tanah. Kemudian nitrococcus itu juga bakteri yang menghasilkan nitrogen ya di situ. Kemudian penyedia tempat keperluan bagi manusia, sebagai tempat tinggal, sebagai bahan bangunan, nah, batu bata, penunjang kehidupan, bahan baku kerajinan, dan tempat bertumbuhnya hewan dan tumbuhan. Nah, itu tanah bagi manusia. Sedangkan penyedia dan penyaring air. Nah, untuk filtrasi dan di bawah tanah banyak aliran air ya di situ kan. Kemudian peran organisme bagi kehidupan masih sebagai, nah ini kita lihat ya di sini makhluk hidupnya. Nah ini ada jamur, ada bakteri, ada juga makhluk-makhluk kecil di situ. Mereka sebagai decomposer dan detritivore. Kemudian pengurai polutan dalam tanah. Jadi karena bakteri atau karena makhluk hidup kecil ini penyegah penyakit tanah, reaksi kimia dalam tanah, jadi ada reaksi kimia yang terjadi di tanah, pemberi pengaruh terhadap tekstur tanah, humus, pengatur kegemburan dan struktur tanah, itu makhluk hidupnya. Kemudian proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah dan upaya menjaga kesehatan tanah. Kita lihat lapisan tanah itu ada lapisan atas, tengah, bawah, sama lapisan batuan induk. Jadi semakin ke bawah semakin batuan. Oke, ada proses pembentukan tanah ya. Kita lihat di sini lapisan, komponen, dan menjaga kelestariannya. Pembentukan tanah itu bisa kita lihat di sini ada faktor fisik, faktor biologis, sama faktor kimia. Tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan dapat dibedakan jadi 3 itu. Kalau fisik itu berarti dipengaruhi oleh fisik, iklim, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Sedangkan biologis itu karena makhluk hidup. Jadi ada vegetasi tumbuhan lumut sama mikroorganisme tanah. Itu menyebab pelabukan sehingga jadi tanah gitu ya. Kemudian faktor kimia karena adanya air, ada reaksi kimia, ada perubahan kimia di situ. Oke ya. Kemudian untuk lapisan tanah atas, tengah, bawah sama tanduk. Semakin ke bawah semakin keras. Atas itu lapisan terbentuk dari hasil pelapukan, tengah ini campuran pelapukan batuan dan air, bawah merupakan bongkahan-bongkahan batu yang paling batuan bawah atau batuan induk sangat keras. Komponen penyusun tanah di sini ada batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Organik itu karbon ya. Oke. Upaya menjaganya dengan cara, nah ini kita banyak menanam pohon atau reboisasi, kemudian menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering atau pupuk hijau, memperbaiki cara pengolahan tanahnya, mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sama membuat sengketan pada tanah di lereng pegunungan yang miring. Nah, sengketan untuk biar tidak terjadi erosi abrasi. Mengurangi penggunaan pupuk kimia, sering-sering menggunakan yang organik. Nah itu di bab yang ke-9. Oh ternyata akan kita perjelas di teknologi ramah lingkungan